Saya akan berbicara tentang air yang meluap dari ambang bait suci. Itu terdapat dalam Yehezkiel pasal 47 ayat 1 sampai 12. Tapi saya akan baca ayat 1 dan 2 aja. Kemudian ia membawa aku kembali ke pintu bait suci. Dan sungguh ada air yang keluar dari bawah ambang pintu bait suci itu dan mengalir menuju ke timur. Sebab bait suci juga menghadap ke timur. Dan air itu mengalir dari bawah bagian samping kanan dari bait suci itu sebelah selatan mesbah, lalu diiringnya aku keluar melalui gerbang utara dan di bawahnya aku berkeliling dari luar menuju pintu gerbang luar yang menghadap ke timur. Sungguh air itu membual dari sebelah selatan. Dalam banyak kesempatan para penulis Alkitab itu yang mendapat wahyu Tuhan itu ada banyak kali mendapatkan wahyu dalam bentuk-bentuk simbol, ya, dalam bentuk-bentuk kiasan, dan ada banyak hal. Khususnya dalam kitab Nabi Yehezkiel itu ada banyak pernyataan-pernyataan atau nubuatan-nubuatan yang harus kita maklumi bahwa Yehezkiel mencoba untuk membahasakannya dalam berbagai cara, berbagai penekanan, seperti yang sekarang dia sedang berbicara tentang sesuatu yang muncul dari ambang bait suci atau dari bawah bait suci. Memang kalau kita berbicara tentang bait suci, pertama itu dalam kaitannya dengan bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Bait Allah yang dibangun oleh Salomo. Tetapi pada zaman Yehezkiel, bait Allah itu telah dirusakkan oleh tentara-tentara Babel dan sebagainya. Sehingga sesungguhnya apa yang dinamakan bait suci, khususnya yang dilihat oleh Nabi Yehezkiel itu mungkin hanya merupakan suatu pengertian simbolis, ya, bahwa ada sesuatu yang luar biasa yang memang Tuhan inginkan untuk bisa dialami, ya, oleh umat Tuhan secara aktif, ya. Dalam kisah yang tercantum di sini, kalau saya memperhatikan ada beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan atau pengertian. Yang pertama, bahwa air yang meluap dari ambang bait suci itu berbicara tentang firman Allah yang berlimpah yang disampaikan sebagai berita kerajaan Allah atau suatu pergerakan penginjilan yang sebenarnya merupakan suatu nubuatan dari masa Yehezkiel ke masa-masa yang akan datang pada zaman gereja. Bahwa apa yang disebutkan sebagai suatu pergerakan keajaiban firman Tuhan itu akan makin lama makin hebat dan makin lama makin luar biasa pada hari-hari terakhir. Dan kita lihat dalam Yesaya 55 ayat 10 sampai ayat 11, kalau kita bisa perhatikan, sebab seperti hujan dan salju yang turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuatnya subur dan menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, memberikan benih kepada penabur dan roti kepada orang yang mau makan. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki dan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Kalau saudara memperhatikan kisah tentang munculnya suatu mata air yang begitu meluap dari ambang bait suci, maka di ujung sana yang kemudian disaksikan oleh Nabi Yehezkiel, dia melihat tentang terjadinya satu pergerakan yang sangat hebat.
di kiri kanan daripada uh, uh, air yang mengalir menjadi sebuah sungai, itu ada banyak sekali pohon-pohon yang bertumbuh dengan berbuah sepanjang tahun, tidak pernah berhenti. Baru di bagian ujung yang paling akhir, dia memperhatikan tentang bagaimana mujizat yang hebat itu berlangsung, bahwa laut mati atau air yang seharusnya kadar garam yang tinggi, dengan tidak mungkin ada makhluk hidup bisa hidup, itu tiba-tiba berubah. Nah, kita mencoba dulu melihat tentang bagaimana firman Tuhan yang dinubuatkan lewat berita ini, itu akan begitu luar biasa, seperti dikatakan oleh Yesaya, bagaikan hujan yang mendirus bumi. Dikatakan bahwa keajaiban dari firman Tuhan yang disampaikan, seperti yang sekarang kita mendengarkan, itu sebenarnya mempunyai potensi yang hebat untuk dapat membuat satu kondisi kehidupan yang berubah. Disebutkan oleh Yesaya bahwa sebagaimana hujan yang mendirus bumi, itu akan menggemburkan tanah di mana hujan itu jatuh atau hujan itu datang, lalu kemudian tanah itu berubah menjadi tanah yang subur, yang kemudian akan menghasilkan. Jadi hujan itu tidak akan kembali lagi ke langit dengan cara yang sama, tapi hujan itu akan membuat sesuatu yang begitu luar biasa di tanah di mana hujan itu turun. Dan ini adalah suatu kebenaran yang disampaikan oleh Tuhan Yesus pada waktu dia akan naik ke surga. Dia berkata, pergilah, jadikan sekalian bangsa itu muridku. Jadi memang sebenarnya itu sungai yang mengalir atau itu air yang meluap itu berkaitan dengan luapan-luapan yang seharusnya ada pada setiap pribadi kita yang percaya kepada Tuhan. Dari sejak Yeskiel sampai pada gereja mula-mula, itu kemudian mulai bergerak dan kemudian dikatakan itu bagaikan hujan yang mendirus bumi, sehingga terjadilah kegerakan dan kebangunan rohani yang besar yang berlangsung di Yerusalem, terus sampai di Yudea, lalu kemudian sampai ke Samaria, bahkan sampai ke Roma dan ke berbagai tempat yang ada di atas muka bumi pada waktu itu. Dan dia terus bergerak dari zaman ke zaman, dan sampai pada hari ini kita di sini. Kita harus tahu bahwa kekuatan firman Tuhan itu tidak bisa dibendung, bagaikan air yang akan terus mengalir dengan mencoba melihat di mana dataran yang rendah, maka air itu akan mengalir ke sana. Orang-orang yang akan mendapatkan berkat yang luar biasa adalah orang-orang yang seperti ini. Adalah orang-orang yang terbuka hatinya, yang meluaskan firman Tuhan itu bekerja di dalam dirinya. Yang bagian kedua dari air yang meluap itu, dari ambang bait suci, itu disebutkan sebagai kekuatan dan urapan Roh Kudus yang membawa gereja dalam pergerakan global sampai pada akhir zaman. Jadi firman Tuhan itu memang akan disampaikan, tapi firman Tuhan itu tidak mungkin akan berdiri sendiri. Dia itu akan terus bekerja dan menjadi aktif apabila Roh Kudus yang ada di dalam kehidupan kita itu kemudian akan menghidupkan setiap kebenaran-kebenaran ilahi yang Tuhan sampaikan. Dalam Yesaya pasal 36 ayat 25 sampai 27, di sana dikatakan, aku akan mencurahkan kepadamu air jernih yang akan mentahirkan kamu dari segala kenajisanmu dan dari semua berhala-berhalamu. Aku akan mentahirkan kamu. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam hatimu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuh hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu dan akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku. Tadi kita lihat firman dan Roh Kudus itu bekerja secara bersama-sama untuk membawa kebenaran-kebenaran yang luar biasa itu menjadi suatu berkat yang khusus bagi setiap orang yang menerimanya. Ya, bahwa di sini disebutkan
Roh Kudus itu yang kemudian akan menjamah setiap hati kita, setiap orang-orang yang keras, orang-orang yang dikuasai oleh kuasa kegelapan, oleh dunia, itu kemudian akan diubahkan. Jadi firman Tuhan datang, lalu Roh Kudus itu akan membuat hatinya itu menjadi gembur, menjadi baik, sehingga akhirnya dia bisa melakukan apa yang Tuhan inginkan untuk dia lakukan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, itu air yang meluap dari ambang bait suci, itu langsung berbicara tentang berkat dan kehidupan yang mengalir dari hadirat Allah. Jadi di mana kita berhimpun, dikatakan oleh firman Tuhan, disitulah kebenaran firman Tuhan itu akan bekerja. Di mana kita bersekutu sebagai orang yang percaya, di sana kita akan merasa bahwa kehidupan kita itu merupakan sebuah persekutuan yang istimewa. Rasul Paulus memberikan penekanan kepada orang-orang Korintus supaya mereka bisa memahami bahwa sebagai orang percaya yang berhimpun bersama-sama, itu semuanya adalah bait Allah. Dan kalau kita adalah bait Allah, berarti itu keajaiban seperti air yang meluap dari ambang bait suci, itu seharusnya keluar dari persekutuan kita. Kalau kita ingin menjadi satu umat yang benar-benar menikmati berkat yang luar biasa, dan supaya kita bisa lebih berhasil dari waktu ke waktu, luaskanlah pekerjaan Roh Kudus, luaskanlah firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka kita akan mengalami apa yang dikatakan di dalam Alkitab. Dalam Mazmur pasal 36 ayat 8 dan 9. Betapa berharganya kasih setiamu. Ya Allah, di bawah naunganmu manusia akan mendapat kekayaan dan mereka akan dipuaskan dengan hasil yang melimpah dari rumahmu. Sebab di dalam rumahmu ada sumber kehidupan dan berkat melimpah. Saya senang sekali kemudian saya bisa bersekutu bersama-sama dengan jemaat di sini, berapapun yang bisa hadir. Karena memang Alkitab itu memberikan rumusan minimal 2 atau 3 orang berhimpun atas namaku, aku ada di sana. 2 atau 3 orang berhimpun dengan sungguh-sungguh, maka itu akan memungkinkan ada luapan air yang akan mengalir dari ambang bait suci, dari kehidupan kita. Dan disebutkan di sana bahwa kita akan melihat hasil-hasil dari apa yang kita kerjakan dalam pelayanan, dalam pekerjaan kita masing-masing. Ya, dikatakan bahkan semua orang yang berhimpun dan bersekutu sebagai bait Allah itu akan dipuaskan dengan hasil yang melimpah. Dari mana? Dari rumah Tuhan, dari bait Allah. Jadi kembali lagi kepada persekutuan yang kita bangun, itu harus persekutuan yang sungguh-sungguh merupakan representasi dari bait Allah di dalam komunitas kita, di dalam kehidupan kita. Dan dari situlah kita akan melihat bagaimana Allah akan bekerja. Allah akan bekerja dalam kehidupan kita untuk membawa kita dari satu keberhasilan kepada keberhasilan yang lain. Nah, spiritual impact dari sungai yang mengalir, kalau saya bisa sampaikan di sini, bahwa itu yang dari ambang bait suci itu menjadi sebuah sungai dan dia mengalir. Jadi kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, maka kita harus secara sungguh-sungguh melihat kepada rancangan Tuhan yang sangat hebat. Dia akan membawa kita dalam pengalaman-pengalaman yang makin lama makin baik dan makin lama makin hebat dari waktu ke waktu. Dalam ayat ini itu simbol kehadiran Allah. Jadi itu sungai atau air yang meluap, yang keluar, itu merupakan simbol kehadiran Allah. Kehadiran Allah dalam firman-Nya dan dalam rohnya, ya, yang kemudian akan membuat kita menjadi orang-orang yang betul-betul akan melihat berbagai keajaiban. Ya, dalam ayat yang saya sudah singgung tadi dalam 1 Korintus 3:16 dikatakan, tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu. Rasul Paulus menemplak ini jemaat Korintus. Karena mereka itu abai di dalam meluaskan Tuhan bekerja dengan benar.
Mereka lebih sibuk dengan rencana-rencana mereka. Dan kemudian Rasul Paulus mengambil waktu khusus untuk memberikan penegasan kepada jemaat bahwa kita ini bait Allah. Jadi apa yang dilihat oleh Yehezkiel di ambang bait suci itu sebenarnya itu yang sebenarnya harus berlangsung dalam kehidupan kita. Berkat itu bukan di mana, tapi di sini, di dalam perhimpunan kita. Ya, banyak kali kita mencoba mencari berkat di mana-mana, kita mencoba. Ya, kita bisa bekerja dan berusaha di berbagai tempat, tapi kalau kita bicara berkat yang sesungguhnya, itu ada dalam perhimpunan dan persekutuan sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Di mana kita berhimpun, maka di sana kita akan melihat itu air itu akan meluap. Yang luar biasa di sini perubahan dari pemulihan yang dikatakan di dalam kitab ini, khususnya dalam kitab Yehezkiel pasal 47 itu dalam ayat 4 dikatakan ada suatu tahapan pengalaman berkat yang luar biasa. Yang pertama dikatakan dibawa oleh malaikat Tuhan dan kemudian dia mengukur 1000 hasta. Dia bersukacita karena rupanya dia bisa berjalan dengan begitu baik di sungai itu. Air itu sampai pada mata kaki. Jadi ini adalah tahapan awal dari bagaimana kita akan mengalami pengalaman yang luar biasa bersama Tuhan. Ya, bahwa kalau kita selalu datang kepada Tuhan, kita sepertinya merasakan bahwa perjalanan hidup kita itu dituntun oleh Tuhan. Sampai pergelangan mata kaki. Pergelangan mata kaki itu berbicara juga bukan cuma datang kepada Tuhan, tetapi kemudian memberikan kesaksian tentang Injil Yesus Kristus kepada semua orang dikatakan. Pada waktu kita menyampaikan itu Tuhan akan mengantar kita kepada pengalaman yang lebih jauh lagi. Yang berikutnya, dia dibawa ke 1000 hasta berikut, itu dikatakan. Maka dia merasa bahwa keadaannya itu sudah berubah. Ya, dia merasa bahwa air itu sudah mulai agak dalam sampai ke lututnya. Nah, kenapa penekanan mata kaki dan kemudian lutut itu ditegaskan di dalam Alkitab ini? Itu sebenarnya berbicara juga tentang bahwa kalau kita berbicara tentang lutut bagi orang-orang percaya, kita akan berbicara tentang satu kehidupan doa, kehidupan pujian dan penyembahan, penyerahan kepada Tuhan. Jadi kalau kita sebagai umat Tuhan, itu kemudian melakukan apa yang digambarkan di sini, maka kita akan mengalami perkara-perkara yang luar biasa. Pada waktu dia berada di 1000 hasta berikutnya, dia seperti dibawa oleh Tuhan untuk mengalami pengalaman-pengalaman dengan lututnya, ya. Kalau kita juga melihat di dalam Alkitab bahwa pada akhirnya segala lutut akan bertelut, segala lidah akan mengaku. Dan itu berkaitan dengan penyerahan yang total. Kehidupan doa, penyerahan dan pujian dan penyembahan. Yang itu harus terus-menerus kita naikkan kepada Tuhan. Dan kemudian karena sudah sampai pada tahap itu, malaikat Tuhan mengantar dia lagi untuk 1000 hasta berikutnya. Dalam 1000 hasta berikutnya, dia merasa bahwa air itu sudah sampai di pinggang. Ya, ini kalau kita berbicara tentang sampai di pinggang, kita berbicara tentang ketergantungan yang kuat hanya kepada Dia. Kekuatan kita itu sudah dikendalikan oleh Tuhan. Kita tidak lagi mau melakukan apa yang kita mau, tapi kita seperti meluaskan Tuhan, ya, seperti mengikat pinggang kita dan mengantar kita dalam pengalaman-pengalaman yang lebih hebat. Jadi itu merupakan pengalaman iman yang makin dalam dan makin kuat. Dan saya rasa bahwa kalau jemaat ini akan membangun satu kehidupan sebagai satu jemaat yang diberkati oleh Tuhan, itu pengalaman sebagai orang percaya yang tergantung pada Tuhan, itu
seharusnya itu mulai kita lakukan. Lalu kemudian yang keempat itu 1000 hasta berikutnya dibawa oleh malaikat Tuhan. Dan di sana disebutkan akhirnya Yehezkiel tidak dapat berjalan lagi. Dia hanya harus berenang dan membiarkan dirinya itu dibawa ya oleh air yang begitu meluap. Dan karena dia meluaskan Roh Kudus itu bekerja secara penuh dalam hidupnya dan firman Tuhan menuntun hidupnya, dia mulai melihat beberapa hal yang hebat yang dialami ya oleh semua yang disentuh oleh air. Ya. Yang pertama kalau kita lihat tentang bagaimana air itu mengalir ya. Dia tiba di Araba Yordan. Itu. Air itu tiba di Araba Yordan. Nah, kalau Araba Yordan itu di daerah padang gurun di tanah Palestina itu merupakan daerah yang paling gersang. Tidak mungkin ada orang yang bercocok tanam di sana. Percuma. Ya, percuma kalau kita mencoba menanam di situ. Kering. Jadi mustahil ada kehidupan di sana. Tapi pada waktu itu dilihat dan disaksikan oleh Yehezkiel yang sudah berada di pergerakan air yang luar biasa, dia melihat Araba Yordan telah berubah menjadi tanah yang subur. Haleluya. Kalau Tuhan mau beracara dengan kehidupan kita, dia tidak peduli dengan kondisi bagaimanapun yang kita sedang hadapi. Dia pasti akan memulihkan dan kemudian akan menyalurkan berkat yang luar biasa. Pada waktu dia naik ke tepian dari sungai itu, dia melihat itu pohon yang subur-subur. Padahal itu adalah Araba Yordan. Tanah gersang, tanah yang tidak mungkin ada tumbuhan bisa bertumbuh. Tetapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang hebat. Tuhan yang mengatur kehidupan kita. Mari kita terus melangkah seperti yang dilakukan oleh Nabi Yehezkiel yang dibawa oleh malaikat Tuhan. Maka kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Ada banyak kali kita sedang berhadapan dengan kondisi-kondisi yang sangat sulit dalam kehidupan ini. Sebagai hamba-hamba Tuhan juga banyak kali kita mengalami perkara-perkara yang sukar sekali. Sehingga kita pikir mustahil kita bisa lanjut. Mustahil kita akan melihat hal-hal yang luar biasa. Tapi Araba Yordan telah berubah. Kita akan melihat perubahan. Kita akan melihat mujizat Tuhan berlaku dalam kehidupan ini. Sebenarnya ini hanya merupakan gambaran. Ya, pengalaman Araba Yordan berubah secara langsung itu tidak pernah dicatat di dalam sejarah. Tapi ini merupakan gambaran yang dicatat di dalam Alkitab yang sebenarnya berbicara tentang Araba Yordan yang lain yang kita hadapi dari waktu ke waktu. Kita sudah ada pada era yang makin lama makin gersang, makin sulit untuk kita bisa menikmati kehidupan yang nyaman pada hari-hari ini. Walaupun dunia semakin maju, kondisinya itu berbahaya. Tapi puji Tuhan, kita punya Tuhan yang luar biasa. Akan mengubahkan semuanya. Dan karena Yehezkiel itu telah berada di air sungai yang terus mengalir, maka dia bisa merasakan bahwa dia sudah terus meninggalkan Araba Yordan dan tiba di ujung daripada aliran itu, yaitu di Laut Mati. Nah, Laut Mati, tidak ada kehidupan di sana. Tingkat garam yang ada di Laut Mati itu sampai 35%. 35%. Jadi kalau di laut biasa mungkin hanya 5% atau 2,5%, tapi di Laut Mati sampai 35%. Ya, itu kalau saudara saudara mengapung di situ, ya. Dan kalau ada pancaran air dan kena di mata itu sangat perih. Tingkat garam yang sangat tinggi sehingga memungkinkan keadaan di sana itu adalah keadaan yang sama sekali mati. Maka itu disebut Laut Mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada ikan yang bisa hidup di sana. Tapi aneh dalam cerita ini ya,
Haleluya. Pada waktu air itu tiba di situ. Haleluya. Air itu berubah. Menjadi hidup, menjadi tawar. Lalu kemudian makhluk hidup itu berkeriapan. Ikan-ikan berkeriapan. Tidak pernah terjadi itu sebenarnya dalam catatan sejarah. Tapi ini adalah sebuah kisah yang menggambarkan tentang apa yang akan kita hadapi pada hari-hari yang terakhir. Kita akan berhadapan dengan kondisi yang begitu sukar, sehingga kita merasa bahwa tidak mungkin kita keluar dari kondisi ini dalam kondisi yang hidup. Tapi haleluya, kalau kita bersama dengan Tuhan, meluaskan Roh Kudus dan firman Tuhan mengantar kita, segala sesuatu itu pasti akan berubah. Segala sesuatu itu akan kemudian berhasil diatasi, bukan oleh kita, tapi oleh Tuhan. Kita dipanggil memang untuk menjadi saluran berkat. Bagaimana caranya? Maka kita biarkan itu air itu bersama-sama dengan kita, dan kita bisa menjamah bangsa-bangsa. Kita bisa melihat kebenaran-kebenaran yang luar biasa bisa disampaikan. Tuhan pasti memberkati kita dengan cara-cara yang istimewa, dengan berkat-berkat yang istimewa, supaya kita dapat memberkati banyak orang. Itu yang dimaksudkan di sini, bahwa itu air sungai itu sebenarnya tidak pernah ada air yang sebenarnya air yang pernah mengalir dari bait suci Salomo atau bait suci Zerubabel, itu kemudian terus ke Araba Yordan dan ke Laut Mati. Ini adalah sebuah gambaran. Ya, Rasul Yohanes atau Yehezkiel, Nabi Yehezkiel diizinkan Tuhan mendapatkan satu penglihatan yang istimewa, yang sebenarnya sedang berbicara tentang bagaimana kehidupan kita pada periode-periode tertentu yang kita akan jalani. Kalau kita bisa membaca kebenaran firman Tuhan dengan benar, kita memiliki kepastian keyakinan. Kita adalah orang-orang yang berhasil. Bukan karena kita, tapi karena kita mengikuti alur air, firman Tuhan dan Roh Kudus. Dan gereja ini, puji Tuhan, kalau kemudian mulai digunakan di sini, saya berdoa supaya Tuhan akan bekerja. Supaya dari ambang bait suci, dari persekutuan kita, itu akan meluap air yang akan mengalirkan berkat untuk seluruh kawasan ini. Sehingga banyak jiwa dapat dipulihkan. Banyak orang yang tadinya mengalami masalah-masalah berat, itu kemudian bisa melihat hal-hal baru dari Tuhan lewat persekutuan saudara kita sebagai jemaat Tuhan. Maka itu marilah kita terus mencari hadirat Allah. Seperti Yehezkiel terus bersama-sama dengan malaikat Tuhan itu. Dan terus melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dari mata kaki, kemudian di lutut, sampai ke pinggang, bahkan terus sampai seluruh hidupnya. Itu dikuasai oleh sungai yang merupakan hasil dari luapan air dari ambang bait suci. Ambang bait suci itu adalah kita sebagai orang percaya, sebagai bait suci Allah. Dan marilah kita yakin bahwa Tuhan sedang bekerja. Jadi bukan cuma-cuma ya jemaat Tuhan di sini itu kemudian dengan tekad yang baru kemudian menjadikan tempat ini menjadi tempat persekutuan dan peribadatan. Ya, saya sudah bersama-sama dengan jemaat di sini itu sudah lama ya. Dan kemudian puji Tuhan, saya sangat bersyukur. Maka itu saya yang minta waktu kepada gembala. Mungkin gembala tidak mau kasih saya berkhotbah, tapi saya bilang hari Minggu kita di sini. Ya, haleluya. Saya bilang sama gembala tidak bisa bikin apa-apa. Jadi dia bilang, oh iya. Maka dibuatlah itu flyer. Ya. Dan kalau orang Indonesia pikir saya sedang KKR luar biasa dengan ribuan orang itu. Tapi ini sama saja. Di mana 2 atau 3 orang sama dengan 2 atau 3 ribu orang. Tuhan itu ajaib dan luar biasa. Mari kita berdoa.